Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnaya Nurul Fadilah dengan NIM 12240223678 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4 dengan mata kuliah Entrepreneurship. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi lanjutan yaitu materi 5 dan 6 dengan judul Pengadaan dan Penggunaan Modal serta Analisis Peluang Pasar. Nah, mulai dari materi 5 mengenai pengadaan dan penggunaan modal. Pengadaan dan penggunaan modal adalah dua aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Nah, penggunaan modal untuk memulai usaha adalah langkah yang penting yang mempengaruhi keberhasilan bisnis tersebut. Pengadaan modal merupakan proses mendapatkan uang atau sumber daya keuangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk beroperasi dan berkembang. Nah, beberapa cara berikut dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha. Pertama, ada tabungan pribadi. Penggunaan tabungan sendiri sebagai modal awal usaha adalah cara yang paling penting dan cara yang sederhana dan cara yang mudah untuk mengatur besaran modal yang akan dikeluarkan. Nah, pastikan untuk menyisihkan tabungan untuk keperluan lainnya juga. Yang kedua, ada menggadaikan aset. Jika menabung terasa terlalu lama, menggadaikan aset yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis bisa menjadi jalan alternatifnya. Namun, pertimbangkan baik-baik sebelum menggadai aset tersebut. Yang ketiga, mengajukan pinjaman ke bank. Bank menawarkan produk-produk perbankan khusus untuk pinjaman modal usaha. Terus pilihlah besaran bunga yang sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah, yang keempat ada mengajukan pinjaman ke koperasi. Koperasi simpan pinjam menjadi salah satu cara mendapatkan pinjaman modal usaha. Proses pengajuannya bisa lebih mudah jika kita sudah menjadi anggota koperasi. Terus yang kelima ada crowdfunding, yaitu melakukan penggalangan dana atau crowdfunding melalui platform online adalah cara untuk mendapatkan modal. Kita harus bisa mengemas produk atau jasa kita dalam cerita yang menarik. Yang keenam ada pinjaman kredit tanpa agunan. Saat mengajukan kredit, kita bisa memilih pinjaman tanpa agunan. Lembaga keuangan resmi memiliki program KTA yang disingkat dengan KTA yang bisa digunakan. Yang ketujuh, masuk ke dalam program UMKM. Pemerintah memiliki program khusus untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah. Program ini menawarkan juga modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Nah, yang selanjutnya, yang ke nomor 8, ada berkolaborasi dengan rekan. Mengembangkan usaha bersama rekan bisnis yang sejalan visi dan misi menjadi cara untuk mendapatkan modal usaha. Yang kesembilan, ada modal dari konsumen, yaitu dalam beberapa modal bisnis, kita bisa menerapkan sistem PO atau pre-order dan mendapatkan modal dari konsumen tersebut. Yang ke-10 ada menjual aset, yaitu mempertimbangkan untuk menjual aset yang tidak dibutuhkan untuk memulai usaha bisa menjadi cara untuk mendapatkan modal awal. Nah, sebelumnya, pemilihan cara mendapatkan modal usaha tergantung pada kondisi dan kebutuhan kita. Penting untuk merencanakan dan memilih cara yang paling sesuai dengan kemampuan dan tujuan bisnis kita sendiri. Selanjutnya ada penggunaan modal. Penggunaan modal adalah cara perusahaan menggunakan uang dan sumber daya keuangan yang telah dikumpulkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pertama investasi. Modal digunakan untuk membeli aset atau investasi yang dapat memberikan keuntungan di masa depan. Yang kedua ada operasional. Modal digunakan untuk menjalankan operasional sehari-hari perusahaan seperti pembelian barang baku, gaji karyawan, dan biaya lainnya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ada pengembangan, yaitu modal digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan baru atau meningkatkan produk atau layanan yang ada.
Yang keempat ada pembayaran hutang. Modal digunakan untuk membayar hutang atau pinjaman yang telah diambil saat kita membutuhkan modal sebelumnya itu. Yang selanjutnya, pentingnya penggadaan dan penggunaan modal. Pertama, keseimbangan keuangan. Nah, di penggadaan modal yang tepat dan penggunaan yang efisien sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, yang kedua, pertumbuhan dan kinerja. Dengan modal yang cukup, perusahaan dapat berinvestasi dalam pertumbuhan dan pengembangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan. Yang ketiga, kepatuhan hukum. Perusahaan harus memastikan bahwa penggadaan dan penggunaan modal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk menghindari resiko hukum dan keuangan. Dengan memahami konsep penggadaan dan penggunaan modal, perusahaan dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan lebih baik, memastikan pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang. Selanjutnya, materi 6 mengenai analisis peluang pasar. Pengertian dari analisis peluang pasar sendiri yaitu proses mencari dan mengevaluasi peluang yang ada di pasar untuk mencapai tujuan bisnis, di mana ini melibatkan pemahaman tentang pasar, tentang pelanggan, persaingan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasar. Analisis peluang pasar sangat penting dalam perencanaan dan strategi pemasaran karena memberikan fondasi yang kuat untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, ada poin-poin yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis peluang pasar. Pertama, ada potensi pembeli terhadap barang, di mana memahami potensi pembeli terhadap produk atau layanan yang ditawarkan adalah langkah awal yang penting, di mana ini melibatkan penilaian kebutuhan konsumen, preferensi, dan kemampuan pembayaran. Yang kedua, ada motivasi dan public speaking yang baik, di mana kemampuan untuk menarik dan mempengaruhi konsumen adalah kunci dalam menjual produk atau layanan, di mana ini mencakup pemahaman tentang motivasi konsumen dan bagaimana menyampaikan pesan secara efektif kepada konsumen. Yang ketiga, ada ukuran pasar, yaitu mengetahui ukuran pasar yang spesifik guna untuk menentukan sejauh mana perusahaan dapat mencapai dan bagaimana strategi pemasaran dapat disesuaikan. Yang keempat, ada sifat-sifat konsumen. Sebagai seorang pembisnis, hendaknya memahami perilaku, preferensi, dan kebiasaan konsumen adalah kunci untuk menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kelima, ada target pasar spesifik, di mana menentukan target pasar yang spesifik memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kelompok konsumen yang paling relevan dengan produk atau layanan mereka. Yang keenam, ada pengaruh pasar eksternal, yaitu faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, peraturan pemerintah, dan tren sosial dapat mempengaruhi pasar. Memahami dan merespon perubahan ini adalah bagian penting dari analisis peluang pasar. Yang ketujuh, analisa pesaing atau pesaing yang akan datang. Dengan memahami posisi dan strategi pesaing saat ini, serta mengidentifikasi potensi pesaing yang mungkin muncul di masa depan adalah langkah penting dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Nah, dengan membaca peluang pasar juga penting karena itu penting karena memungkinkan perusahaan untuk mengetahui apakah produk atau layanan yang mereka ciptakan memiliki peluang untuk dipasarkan. Peluang pasar dapat ditemukan dalam berbagai segi kehidupan termasuk teknologi, budaya, dan agama. Dengan memahami kebutuhan konsumen yang sedang dibutuhkan oleh konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga meningkatkan peluang sukses di pasar. Nah, ada juga tujuan dari analisis peluang pasar ini, di mana tujuan utamanya yaitu menentukan sejauh mana suatu produk atau layanan dapat mencapai pasar yang ada. Nah, ini juga membantu dalam merencanakan strategi dan pemasaran yang efektif, serta menentukan target pasar yang tepat.
Yang ketiga, selanjutnya ada metode dari analisis peluang pasar. Nah, ada metodenya. Yang pertama itu SWOT, ada PESTEL, ada analisis 5P, yaitu Product, Price, Place, Promotion, and People. Di mana metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Langkah-langkah dalam menganalisis peluang pasar ini, pertama yaitu mengumpulkan data, di mana kita mengumpulkan informasi tentang pasar, pelanggan, persaingan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Yang kedua ada menganalisis data, yaitu dengan menggunakan metode yang telah disebutkan tadi untuk menganalisis data yang telah kita kumpulkan. Yang ketiga ada penilaian peluang, yaitu menentukan sejauh mana peluang yang ada dan bagaimana bisa kita memanfaatkannya. Yang keempat ada pembuatan strategi, yaitu membuat strategi pemasaran berdasarkan hasil analisis peluang. Keuntungan-keuntungan dari analisis peluang pasar yaitu membantu dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Terus juga ada meningkatkan pemahaman tentang pasar dan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan pasar. Nah, jadi analisis peluang pasar adalah alat yang penting bagi perusahaan untuk memahami pasar mereka dan mencapai tujuan bisnis mereka. Nah, dengan memahami peluang pasar dan ancaman di pasar, perusahaan dapat merencanakan strategi pemasaran yang efektif dan mencapai kesuksesan di pasar yang kompetitif. Nah, sekian yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.